Hi, welcome back to my channel. It's Dita. Mau ngucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman, terutama yang sudah mau subscribe aku. Dan sekaligus mau minta maaf juga because I have been away for such a long time now. Dan hari ini aku akan membalas komen-komen teman-teman yang belum sempat aku balas dari beberapa bulan yang lalu. So, keep on watching. So, bear with me as I go through my comment section and answering to your questions. Hai Kak, boleh tanya kira-kira beasiswa S2 ini kuota berapa ya? Dan kebanyakan yang diterima itu seperti apa ya? Terus kalau misal kita S1 lulusnya 10 semester, apa tetap bisa apply LPDP ya? So, sebenarnya nggak ada ketentuan tertulis sebagai persyaratan kalau misalnya mau beasiswa S2 LPDP, lulus S1-nya itu harus berapa semester, itu nggak ada ketentuan sama sekali ya. It's fine, as long as UTK-nya cukup untuk kalian daftar, ya udah daftar aja, nggak kenapa-napa. Kalau S2 ini kuotanya berapa, ini tuh nggak ada yang tahu ya fixnya berapa. Karena ini tuh dari kebijakannya Kementerian Keuangan bersama LPDP juga untuk mengelola dana pendidikan. Jadi per tahunnya itu berbeda-beda. Tentunya ini berkaitan juga dengan hak prerogatif dari Dewan LPDP-nya untuk memilih calon awardee-nya. Halo Kak, makasih buat videonya. Mau tanya kalau LPDP masih boleh pakai TOEIC atau tidak ya? Makasih. Nah, kalau TOEIC sendiri, pengetahuan aku ya, untuk sampai tahun 2023 ini aku lihat cuma TOEFL IBT, kemudian IELTS, terus ada juga Duolingo English Test. Aku nggak tahu kalau misalnya ada lagi nanti di masa depan. Kak, bikin video personal statement dong. Sebelumnya aku udah pernah buat video tentang essay atau personal statement aku yang kalian bisa tonton di sini nih. Ya. Personal statement itu betul-betul kalau bisa yang kalian tulis adalah yang sejujurnya dari dalam hati, tanpa difabrikasi, tanpa di sugarcoat. Istilahnya ini tuh ya kamu kan nggak mungkin bisa berpura-pura jadi orang lain ya. Jadi personal statement itu jujur, tapi juga tidak menjatuhkan diri kamu sendiri. Artinya ya mungkin kamu punya kelemahan, tapi di setiap kelemahan kamu pasti punya kelebihan yang membersamai kelemahan itu. So ya, kalau boleh tahu berapa jumlah pendaftarnya ya? Kalau di tahap aku, yang ku tahu kalau nggak salah tuh sekitar segini. Wow. Di webinar penyambutan ya. Nah segitu. Sebenarnya kalau pendaftar itu sendiri nggak ngaruh sama kuota sih. Jadi artinya maksudnya kalau ada 12.000 pendaftar terus tiba-tiba LPDP bikin kuotanya makin kecil atau semakin besar, itu enggak. Dan juga enggak menentukan kamu tuh bisa lolos nggak ya dari 12.000. Kayak tenang aja, 12.000 itu kan juga akan disortir satu-satu ya sama pihak LPDP-nya secara adil. Jadi ya there's nothing to worry about. Mau tanya Kak, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa PNS ya Kakak? Saya nggak tahu mulainya dari mana, gimana cara mengunggah LOA. Kalau targeted PNS, tahu aku harus ada surat izin belajar dari kepala bagian tempat kalian bertugas. Kalau misalnya ada syarat-syarat yang lain, kalian bisa langsung akses di websitenya LPDP di bagian targeted beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Kalau mengunggah LOA, itu nanti pada saat kalian mendaftar, ada pilihan dengan atau tanpa LOA. Seharusnya di situ sudah ada field untuk mengunggah LOA tersebut. Next, Kak, kalau ijazah belum keluar itu pakai apa Kak? Bisa pakai SKL nggak Kak? Setahu aku yang diterima itu adalah format ijazah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seandainya di tahun itu ijazah kalian belum keluar, aku sarankan untuk ikut tahap berikutnya di tahun depannya atau di tahap 2 di tahun yang berjalan. Halo Kak Dita, salam kenal. Saya mau tanya, kalau kita statusnya tidak bekerja,
dengan instansi manapun, apakah tetap punya peluang untuk mendapatkan beasiswa? Apakah tetap bisa meyakinkan pihak pemberi beasiswa nantinya kita akan tetap kembali dan memberikan kontribusi kita, apalagi untuk peluang beasiswa S3 ke luar negeri. Terima kasih apabila kakak berkenan menjawab. Kalau statusnya tidak bekerja dengan instansi manapun, kemudian ditanya peluang untuk dapat beasiswa S3 ke luar negeri, jawabannya bisa. Balik lagi ke tujuan kakaknya mau daftar S3 ini untuk apa? Purpose-nya sebenarnya apa? Kalau misalnya purpose-nya adalah untuk give back ke Indonesia, ke bangsa Indonesia, dan juga di ranah yang sesuai dengan field-nya kakak, mungkin pemberi beasiswanya juga akan melihat itu sih, menurut aku ya. Jadi menurutku peluang beasiswa itu terbuka untuk siapa saja ya, mau dia fresh graduate, sudah bekerja 10 tahun, belum bekerja sama sekali, apapun itu asal memenuhi syarat pendaftaran, peluang itu terbuka untuk siapa aja. LOE diupload saat seleksi administrasi atau pada saat pembukaan pendaftaran LPDP. Seingat aku ya, pada saat membuat akun, saat seleksi baru dibuka, itu akan ada pilihan dengan LOE atau tanpa LOE, sudah punya atau belum punya LOE. Nah, di situ nanti akan ada field. Nah, field itu nantinya di situ kayak ada buat munggah file gitu ya. Itu buat kamu upload LOE kamu. Oh lah, berarti LPDP dalam negeri itu kita bisa milih TOEFL atau IELTS ya kak, bukan dua-duanya, aku kira sudah dua-duanya. Either you take TOEFL, ITP atau IBT, or you can just take IELTS. Dan setahu aku, ITP itu yang paling murah ya. Kalau IELTS itu di range mungkin 3 jutaan, dan IBT juga 3 jutaan. Jadi sesuaikan aja dengan budget, LPDP menerima antara 3 itu. Halo kak, salam kenal ya kak, aku Yuven. Sebelumnya terima kasih untuk informasinya. Oh ya kak, jika berkenan boleh dibuatkan grup bimbingan, biar kami lebih lagi dipaparkan apa aja yang perlu kami siapkan. Terima kasih. Oke, kalau misalnya kamu mau join grup bimbingan di WhatsApp ataupun Telegram, aku buatin di sini ya linknya. Atau di kolom deskripsi juga nanti aku taruh linknya biar kalian bisa masuk ke grup. Kakak, Instagramnya apa? Instagram aku ini ya guys, dxtx_. Di follow ya. Kak, kalau misal kita udah kerja tapi kita minta surat rekomendasinya ke dosen, berarti bagian jabatan dan instansi perlu diisi nggak ya? Aku lihat sekilas yang kakak tampilin di video, bagian instansinya nggak diisi. Betul, instansinya dikosongin kalau misalnya kalian tidak berada di sebuah instansi pemerintahan atau PNS lah ya, atau TNI atau Polri, dan yang memberi rekomendasi ini adalah dosen, bisa dikosongkan. Next, kak, kalau terima LPDP, apa bisa ya kita milih jam kuliah di hari Jumat, Sabtu aja? Jawabannya nggak bisa kita pilih. Yang dibiayai adalah kelas reguler untuk S2 maupun S3. Artinya nggak ada kelas jarak jauh, pokoknya harus di kampus gitu ya. Tergantung kebijakan kampusnya juga setelahnya, tapi yang jelas kita nggak bisa milih hari apa kita mau kuliah. Kalau misalnya kita masih bekerja pada saat kita studi, itu juga tidak disarankan oleh pihak LPDP, bahkan dilarang ya teman-teman, kita nggak boleh kerja saat studi, karena dikhawatirkan akan berpengaruh ke studi kita. Next question, saya ingin masuk MBA ITB, tapi nggak punya duit. Apakah LPDP provide beasiswa untuk MBA ITB ya kak? Setahu aku, SBM ITB itu masuk ke list perguruan tinggi dalam negeri yang dibiayain LPDP. Nanti aku mungkin akan sematkan link untuk kalian bisa lihat di bawah ya, PDF list perguruan tinggi negeri dan juga luar negeri yang di cover LPDP. Next, kak, surat rekomendasi itu diketik atau ditulis tangan oleh pemberi rekomendasi kak? Sebetulnya diketik ataupun ditulis tangan, ini sama aja ya, nanti kan bentuknya akan juga di scan ya. Jadi keduanya boleh, sesuai dengan kebijakan pemberi rekomendasinya. Jadi contohnya aku minta surat rekomendasi ke rektor, nah Bapak Rektor kemudian memberikan format yang sudah diketik dari kampus gitu ya. Jadi mungkin tergantung dengan yang memberi rekomendasinya nanti gitu ya. Kalau misalnya kalian ketemu langsung dengan pemberi rekomendasinya terus beliau tanda tangan langsung, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalian scan, nanti kalian upload. It's fine, it's alright. It's just the same.
Jadi di ketika tertulis tangan jawabannya boleh dua-duanya. Kak, kalau pakai sertifikat TOEFL prediksi boleh nggak? Setahu aku belum boleh. Sampai saat ini yang boleh itu adalah tadi ya, TOEFL ITP, IBT, IELTS, Duolingo English Test, dan juga tes bahasa Inggris yang lain yang udah aku bahas di video yang ini. Linknya di sini, di card ini. Next, Kak, bahas perjuangan dapat LOE dong Kak, dan yang dilakukan setelah dinyatakan penerima LPDP. Panjang banget, as you guys know. I've been away dan aku menghabiskan banyak waktuku untuk bekerja dan sambil belajar untuk cari LOE, dan alhamdulillah akhirnya aku diterima di ITB. Wow. Next. Halo Kak, mau tanya dong soal komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Itu sudah ditulis dalam satu bacaan ya, tidak dipisah antara esai komitmen kembali ke Indo, esai rencana pasca studi, dan esai rencana kontribusi di Indo. Please balas Kak. Jawabannya adalah iya, dalam satu penulisan, tapi kalian bisa menamai alinea tersebut sesuai dengan section pembahasan esai, mau itu esai komitmen ataupun rencana pasca studi, kontribusi juga. Kalian bisa kayak bikin heading tersendiri, di mana di situ jadi penanda bahwa yang di bawah adalah esai apa. Next, esai dan personal statement harus bahasa Inggris Kak. Kalau kalian mendaftar beasiswa dalam negeri, aku rasa enggak sih, kayaknya ya. Kalau gini ya, ini kan beasiswa dari Indonesia, dari Indonesia untuk anak-anak bangsa Indonesia yang ingin berkontribusi ke Indonesia. Jadi apalagi yang beasiswa dalam negeri gitu ya. Nah, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Beda ceritanya kalau misalnya personal statement-nya ditujukan kepada universitas yang di luar negeri. Pertanyaan seputar wawancara apa saja Kak? This is gonna be the last question that I'm gonna answer. Aku udah pernah bahas pengalaman wawancara aku di sini, tapi mungkin aku belum bahas ya seputar kayak detailed questions apa yang dilontarkan sama pewawancara pada saat seleksi substansi. So, aku bakalan bikin videonya after this one. Sekaligus menutup sesi Q&A pada video kali ini. Terima kasih once again teman-teman udah stick with me. Dan aku mungkin gak bakal janji lagi sering-sering upload, tapi aku akan usahain selalu ada video baru untuk kalian, selalu ada sesuatu yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian ambil pelajaran darinya, dan juga menghibur at the same time. I'll see you guys in the next video ya. Bye!